Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surat 1 Petrus tentu ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar dan menderita karena pondasi iman yang sedang mereka bangun. Mereka merasa asing dan mereka juga dihina dan mereka juga tidak berharga di mata orang-orang lain. Kepada mereka lah Petrus menyampaikan tentang sebuah kebenaran dan sebuah revolusi yang tentunya bahwa orang buangan belum tentu tidak berarti, tetapi mereka berarti di mata Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini memberikan 4 gelar yang diberikan kepada bangsa itu, yang menjelaskan tentunya tentang jati diri yang baru. Dikatakan di dalam nats kita bahwa bangsa itu adalah bangsa yang terpilih. Sahabat Saroha, ketika Allah mengatakan bangsa itu adalah bangsa yang terpilih di tengah-tengah dunia yang tidak menganggap mereka, tetapi pernyataan ini sungguh mengangkat moral mereka, mengangkat semangat mereka, walaupun mereka tidak berharga dianggap oleh dunia, tetapi Allah sendiri menyatakan bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih. Di tengah-tengah perasaan yang ditolak oleh dunia, Petrus menegaskan bahwa sesungguhnya kita semua orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan berharga atau diterima oleh Tuhan. Dan pernyataan itu, penegasan itu bukan secara kebetulan, tetapi perkataan bahwa kita adalah pilihannya adalah dengan kesengajaan. Bukan karena kebetulan, tetapi karena kesengajaan. Dan disinilah kita bisa melihat semua itu adalah karena kebaikan Tuhan dan bukan karena kemampuan dan kebolehan kita di dalam segala kehidupan kita. Tetapi kita mau mengatakan itu karena kebaikan daripada Tuhan yang semata-mata diberikan kepada kita dengan kasih karunia-Nya. Yang kedua dikatakan bahwa umat Allah itu adalah imamat yang rajani. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, dalam perjanjian lama tidak semua orang bisa mendekat kepada Tuhan. Di mana umat ingin mendekat kepada Tuhan harus melalui perantaraan daripada nabi atau orang-orang yang dipilih, dan hanya oleh imam yang bisa melakukan hubungan atau memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita bisa melihat di dalam Kristus semua kita adalah imam yang memiliki akses langsung kepada Allah, sehingga kita bisa datang tanpa melalui perantaraan, yaitu nabi atau imam yang dipilih oleh Allah seperti dalam perjanjian lama. Tetapi kita semua di dalam Kristus bisa melakukan hubungan yang baik dengan cara banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu bagaimana kita berdoa adalah sebuah akses membangun hubungan kepada Allah. Kita bisa datang kepada Allah dan juga bisa menerima karunia-karunia yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan bahwa bangsa itu adalah bangsa yang kudus. Kudus berarti dipisahkan. Dipisahkan untuk tujuan yang khusus, lebih spesifik lagi, yaitu bahwa kita bukan lagi mengikuti arus dunia, tetapi kita harus dipisahkan untuk tujuan yang jauh lebih baik, yaitu menjadi milik
atau kepunyaan daripada Allah itu sendiri. Yang artinya kita harus mencerminkan atau mengkarakterkan apa yang menjadi karakter kekudusan. Apa yang menjadi cerminan daripada sebuah kekudusan. Bukanlah sebuah kesempurnaan tanpa celah, melainkan sebuah status atau panggilan untuk mau hidup berbeda dengan dunia ini. Yang keempat dikatakan bahwa umat itu adalah umat kepunyaan Allah itu sendiri. Umat kepunyaan Allah itu sendiri. Ini adalah puncak dari sebuah identitas kita. Ini adalah sebuah puncak identitas kita. Bahwa kita berharga bukan karena apa yang kita lakukan atau yang kita miliki. Tetapi kita adalah milik sang pribadi daripada Allah itu sendiri. Bahwa kita adalah milik daripada Raja semesta alam. Yang tentunya yang mengasihi kita dan tentunya yang kita kasihi. Kita dijaga, kita dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Keempat inilah yang tentunya membuat kita memiliki gelar yang agung. Tetapi ini semua bukan untuk kesombongan, bukan untuk kenyamanan pribadi. Sebab dalam nats kita jelas dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Artinya kita hidup memiliki sebuah tujuan utama, yaitu bagaimana identitas kita adalah karakter Allah itu sendiri. Identitas kita adalah kebaikan Allah itu sendiri. Sehingga kita diselamatkan bukan sekedar untuk menikmati keselamatan, tetapi untuk menjadi saksi keselamatan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan setiap anugerah Tuhan. Sampai saat ini kami boleh menikmati berbagai karunia-karunia yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian juga sampai saat ini kami tentu sungguh-sungguh bersyukur sebagai orang yang Tuhan selamatkan. Tuhan yang berikan anugerah bukan karena kebaikan dan bukan karena kehidupan kami lakukan dengan baik. Tetapi semua adalah kasih karunia, anugerah yang sudah kami terima di tengah-tengah kehidupan kami. Maka ajarlah kami untuk senantiasa tidak menyombongkan apa yang kami miliki tentang apa yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi kami hendaklah bisa menunjukkan sebuah identitas bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan yang tentunya memiliki tujuan khusus hidup kami, yaitu bagaimana kami mencerminkan identitas Allah itu sendiri, mencerminkan kebaikan-kebaikan Allah itu sendiri di tengah-tengah setiap perbuatan, langkah kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa mau hidup dengar akan firman Tuhan dan mau melakukan dan tentu mencerminkan dan mengkarakterkan setiap kehendak Tuhan. Berkati juga setiap jemaat Tuhan dalam segala pergumulan hidupnya. Demikian juga dalam segala aktivitas mereka, agar mereka boleh melakukan dan memulai segala pekerjaan, segala aktivitas yang akan mereka lakukan, sehingga sampai mengakhiri mereka akan menghasilkan hal-hal yang baik untuk mereka gunakan dalam setiap kebutuhan-kebutuhan hidup. Jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit hingga hari ini, dan yang dirawat di rumah sakit, kiranya anugerah Tuhan senantiasa melimpahi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan, baik melalui apa yang mereka boleh makan, demikian juga para medis yang senantiasa dengan setia merawat mereka, agar kiranya pemulihan itu boleh mereka dapatkan dan kembali beraktivitas seperti pada hari-hari yang sudah mereka lalui. Bapa di surga, segala sesuatu kehidupan kami hanya serahkan ke hadapan Tuhan, dan ampunkan kami akan segala kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.